Udah mulai ya? Udah mulai. Kasihkan makan keripik balado. Enak kalau keripiknya. Udah mulai ya? Taruh dulu. Maaf ya, keringetan, pedes soalnya. Enak banget. Halo semuanya, jumpa lagi dalam video pendek Kang Wawan. Kali ini saya mau bercerita tentang beberapa hari yang lalu kita mengadakan sebuah perjalanan. Baru-baru ini beberapa hari yang lalu kami sekeluarga melakukan sebuah perjalanan dari Yogyakarta menuju ke Pekalongan. Ya, bagi sebagian orang perjalanan itu hal-hal yang biasa saja ya, dari kota yang satu ke kota yang lain. Tapi bagi saya perjalanan adalah sebuah hal yang perlu dinikmati. Di jalannya, mengendarai mobilnya, suasananya, itu saya benar-benar menikmati itu. Jadi tidak mobil itu bukan hanya sebuah alat transportasi yang menghubungkan dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi mobil itu merupakan sebuah wahana untuk kita nikmatin benar-benar. Itu saya. Nah, kalau kata Om Fitra Eri itu namanya petrolhead, tapi nggak tahu apakah saya petrolhead atau tidak. Yang jelas petrolhead itu artinya penyuka mobil, bukan hanya suka tapi penggila mobil. Gila. Oke, karena tadi saya sudah cerita bahwa seorang petrolhead, seorang penyuka mobil, seorang penyuka otomotif itu adalah seorang yang menikmati perjalanannya, maka saya akan bercerita perjalanan dari Yogyakarta sampai dengan ke Pekalongan, bahkan balik lagi ya. Di jalannya aja yang saya akan cerita. Ini adalah sebuah wujud apresiasi saya untuk berbagi sama teman-teman tentang perjalanan itu seperti apa. Oh iya, saya lupa lagi mau ngomong juga tentang petrolhead itu tidak hanya penyuka mobil, penggila mobil, tapi juga dia mematuhi seluruh aturan lalu lintas dan tahu rambu-rambu, paham harus bagaimana. Meskipun tidak ada rambu-rambu, seorang petrolhead akan paham bagaimana dia harus berhenti, bagaimana dia harus putar arah, dan lain sebagainya. Oke, yuk kita ikutin aja videonya. Di jalan, barusan keluar dari rumah ya, masih di sekitar Jogja, kita bertemu satu kendaraan yang menurut kita aneh ya. Kendaraannya mirip tuk-tuk. Nah menurut saya di Yogyakarta itu kan banyak sekali nih sepeda motor yang di belakangnya ada keranjangnya ya. Nah, kalau di belakang ada keranjangnya itu kan sangat mengganggu gitu ya. Apalagi dia nyelap-nyelip di keramaian. Lebih baik daripada motor dikasih keranjang, lebih baik dipakai yang ini nih. Motor udah 3 tapi tertutup. Bukan seperti Tosa, tapi ya seperti tuk-tuk lah. Nah, kita menuju ke arah Magelang, lalu tembus ke Bawen. Dari Bawen kita masuk tol. Nah, di tol saudara-saudara, di tol itu banyak sekali rambu-rambu yang harus kita perhatikan ya. Yang pertama, memang di tol itu haram hukumnya melebihi kecepatan maksimal. Kecepatan maksimal di tol itu ada 2 macam. Kalau kecepatan minimalnya cuma 1 macam, 60 km per jam. Namun kecepatan maksimalnya ada 80 km per jam, ada 100 km per jam. Dan itu harus kita patuhi. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan di jalan tol di Trans Jawa misalkan ya, itu tidak mulus banget tuh, enggak juga. Dia agak bergelombang, itu sangat berbahaya ketika pada kecepatan tinggi ya. Begitu jalannya bumpy sedikit, kendaraan bisa oleng dan bisa terjadi kecelakaan. Ya, contohnya kayak truk yang ini nih. Nah, truk yang ini nih nggak tahu celakanya kapan, tapi kayaknya juga hari itu terjadi kecelakaannya beberapa jam yang lalu, mungkin jadi bernasib apes ya. Seperti itu aja. Nah, oh ya teman-teman, juga di jalan tol itu banyak sekali CCTV yang akan memantau kita. Nah, menurut pengalaman seorang teman yang pernah ketangkep gara-gara melanggar batas kecepatan, itu ternyata di setiap CCTV terekam dan di setiap CCTV itu ada keterangannya. Misalkan dari CCTV yang satu dia 120 km per jam, terus yang kedua, ketiga terekam semua, kemudian di rata-rata ternyata rata-rata kecepatannya dia dari gambar yang ditangkap itu melebihi 100 km per jam. Nah, itu dia kena tilang. Nah,
Dari pengalaman teman saya itu, maka bagi teman-teman yang suka ngebut, jangan ngebut terus. Ngebutnya sesekali aja kalau pas mau mendahului yang di depan ya. Tapi setelah itu patuhi lagi aturan lalu lintas, sehingga ketika di rata-rata kita tidak melanggar kecepatan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di jalan tol tidak boleh putar balik. Apapun alasannya tidak boleh putar balik di tol. Kalau kita kebablasan itu apa ya? Keterlanjuran. Kalau kita kebablasan atau keluar di pintu tol yang salah, kita mesti keluar dulu, bener-bener keluar dari tol, putar balik, baru masuk tol lagi. Seperti itu. Jadi kalau kita nggak bisa putar balik, misalkan kelewatan satu pintu tol, kita nggak bisa putar balik di sembarangan tempat, kita mesti ke pintu tol yang berikutnya. Kita keluar tol, putar balik, masuk tol lagi, kembali ke arah yang sebaliknya. Jangan seperti yang ini. Nah, itu. Terus di tol juga ada kilometer. Tanda kilometer itu juga menyebutkan bahwa itu adalah kilometer atau jarak dari kota Jakarta, dari ibu kota negara ya. Jadi ada tuh di tengah-tengah jalan tol kan ada kayak 300 sekian km. Itu dihitungnya dari mana? Itu kilometer kesekian dari ibu kota. Itu persisnya gunanya untuk kita misalkan terjadi kendaraan kita mogok atau apa, kita bisa meminta bantuan yang terkait dan kita bisa memberitahu posisi kita ada di kilometer berapa. Ya, itu gunanya. Lalu di jalan tol juga ada garis marka. Garis markanya ada yang kuning, ada yang putih. Nah, kalau garis marka di jalan tol itu kuning, terus kalau di jalan biasa juga ada yang kuning loh. Garis marka yang kuning itu menunjukkan bahwa itu adalah jalan negara, jalan utama yang menghubungkan antar provinsi. Jadi ketika kalian mau perjalanan antar provinsi dan melihat jalan itu markanya kuning, berarti Anda on the right track, di jalur yang tepat, itu jalur utamanya. Nah, kalau yang garis putih itu bukan jalur negara tapi jalur provinsi yang menghubungkan antar kota di dalam provinsi. Begitu keterangan-keterangan selama kita berada di jalan tol. Nah, waktu saya Pekalongan, kita juga sempetin mampir nih ke pasar batik, karena Pekalongan itu kota batik ya. Nah, karena panas, hawa panas sekali, ya kita juga nggak matiin AC, kita panjer itu bahasa Indonesianya apa ya, panjer ya, pokoknya mesinnya hidup, AC-nya nyala supaya di dalam kabin tetap dingin. Ya lumayan lah, kira-kira 30 menit sampai 1 jam lah. Nah, setelah selesai urusan di Pekalongan, kita berbalik lagi dan kita cek berapakah konsumsi bahan bakar yang real dalam arti pemakaian sehari-hari ya. Artinya tidak saya irit-iritkan, tidak saya boros-boroskan. Kita juga mengikuti aturan, mengikuti batas kecepatan. Di pasar menunggu yang belanja juga, karena panas hawanya, kita AC tetap nyala. Jadi benar-benar real seperti umumnya kita memakai mobil. Belum sampai Jogja sih, masih sampai, jadi balik lagi sampai sekitar Ungaran, kita beli bensin di rest area. Nah, ketemunya segini. Banyak yang masih penasaran soalnya tentang Wuling Convert itu sebetulnya berapa sih konsumsi bahan bakarnya. Kalau menurut saya tergantung kakinya bagaimana memperlakukan gas. Kalau saya dapat segitu. Setelah beli bensin, kita masih ada satu destinasi lagi, rest area yang unik, mungkin satu-satunya di saat ini ya, saat video ini kita rekam, mungkin itu baru satu-satunya di Pulau Jawa, bahkan mungkin di Indonesia. Itu rest area yang berhadapan-hadapan dan ada jembatan penyeberangan. Nah, kita mampir ke situ karena di situ juga hawanya sejuk ya, enak buat nongkrong. Kita sempatkan ngopi di situ sambil ya, ada beberapa spot foto yang bagus, instagramable, bisa foto-foto di situ. Kemudian ketika kita melanjutkan perjalanan mau keluar dari gerbang tol, kita keluar dari gerbang tol Boyolali, ternyata ketika di tag tulisannya di sana travel expired, nggak bisa keluar tol. Tapi videonya udah saya bikin kok sebelum ini. Bagi yang teman-teman yang belum melihat video sebelum ini untuk travel expired itu seperti apa,
saya nggak bisa keluar tol karena pintunya nggak bisa terbuka menuju video yang sebelum ini. Oke, mungkin begitu aja pengalaman saya menggunakan Wuling Convero tahun 2018. Konsumsi BBM-nya juga masih tetap oke. Terima kasih sudah menonton.